Halo, kamu lagi dengerin podcast resensi buku yang berkolaborasi dengan penerbit Haru, penerbit buku Asia yang ingin berbagi nilai hidup lewat buku yang mengangkat isu-isu yang bisa didiskusikan. Podcast resensi buku ini juga berkolaborasi dengan penerbit Baca, Sira Media, dan Goshen Suara Indonesia. Di episode ini, kamu akan dengerin resensi dari teman-teman yang berpartisipasi di kompetisi. Selamat mendengarkan! Masa SMA adalah masa yang berwarna-warni. Masa yang berwarna-warni adalah masa SMA. Seperti itulah hubungan kata benda dan kata sifat tersebut. Hanya saja bukan berarti semua anak SMA menginginkan kehidupan yang penuh warna. Misalnya ada manusia yang lebih suka hidup dengan warna abu-abu, orang-orang yang tidak terlalu pintar dalam pelajaran serta olahraga, orang-orang yang tidak terlalu beruntung dengan kehidupan percintaan, pokoknya orang-orang yang tidak terlalu menunjukkan minat terhadap semangat kehidupan. Tidak sedikit orang seperti itu yang kukenal, namun cara hidup seperti itu tampaknya lumayan menyedihkan. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun kalian mendengar ini. Perkenalin, nama gue Lawrence, dan pada kesempatan kali ini gue bakal bahas sebuah buku berjudul Hyoka yang ditulis oleh Yonezawa Honobu. Mungkin sebelumnya sudah ada teman-teman yang merasa familiar dengan judul ini karena memang Hyoka sempat diangkat menjadi anime dan juga live action di mana salah satu pemerannya adalah Kento Yamazaki. Dan untuk genre sendiri, Hyoka ini merupakan buku bergenre misteri dan school life karena memang Hyoka sendiri berlatar belakang pada kehidupan SMA. Nah, buku Hyoka ini pertama kali diterbitkan di Jepang pada tahun 2001, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerbit Haru pada tahun 2017. Jadi bisa dibilang buku ini sudah lumayan lama berada di peredaran. Kebetulan Hyoka ini juga sudah cetak ulang berkali-kali dan buku yang gue miliki saat ini merupakan cetakan ketiga yang dicetak pada tahun 2018. Oh ya, buku Hyoka ini juga salah satu, atau bisa dibilang buku pertama dari series yang sejauh ini sudah berjalan sebanyak 6 buku dan kemungkinan besar akan terus berlanjut. Novel yang terdiri dari 244 halaman ini mengambil sudut pandang dari seorang pemuda bernama Oreki Hotaro. Oreki digambarkan sebagai seorang yang terkesan dingin, tidak suka hal merepotkan, dan selalu berusaha untuk menghemat energi ketika melakukan segala sesuatu. Bahkan Oreki memiliki moto hidupnya sendiri, yaitu kalau tidak butuh dikerjakan, lebih baik tidak dikerjakan. Kalau harus dikerjakan, sebisanya saja. Dan memang selama membaca buku Hyoka ini di halaman-halaman pertama, gue ngeliat bagaimana Oreki memandang masalah, entah itu dari lingkungan atau mungkin dari bagaimana ketika dia berdebat dengan temannya sendiri. Dan memang gue bisa bilang kalau Oreki itu adalah seorang pribadi yang efisien, mencoba menyelesaikan masalah secepat mungkin dan memang memiliki kemampuan atau kepintaran yang di atas rata-rata. Oreki yang tadinya berniat memegang teguh moto hidup dan menikmati masa SMA-nya yang biasa-biasa saja, normal, tanpa punya keinginan untuk masuk ke dalam klub apapun, berubah haluan ketika dia terpaksa bergabung dengan klub sastra klasik karena permintaan dari sang kakak yang sebenarnya lebih pantas disebut ancaman. Sedikit catatan, klub sastra klasik ini adalah salah satu klub yang terancam bubar karena tidak memiliki anggota sama sekali selama 3 tahun berturut-turut. Lalu, karena klub inilah dia bertemu dengan Chitanda Erus, seorang perempuan yang memiliki rasa penasaran yang terlampau tinggi, dan salah satu orang yang berhasil menyeret Oreki keluar dari zona nyamannya. Atau mungkin akan gue sebut kemagerannya. Rasa penasaran Chitanda mendorong Oreki secara langsung maupun tidak langsung untuk mulai menyelesaikan masalah-masalah dan misteri yang ada di sekitar mereka. Pertemuan antara Chitanda dan Oreki ini cukup disusun dengan baik, di mana memang ada satu misteri yang terjadi pada saat itu, dan akhirnya Chitanda menunjukkan bagaimana dia penasaran akan setiap jawaban dari misteri yang ada, dan Oreki ditunjukkan dari awal cerita tidak bisa menolak untuk tidak menjawab rasa penasaran Chitanda, dan interaksi antara kedua tokoh ini menjadi salah satu hal menarik dari buku Hyoka ini sendiri. Namun, kasus-kasus yang terjadi di sekeliling mereka saat itu hanyalah sebuah permulaan. Dikarenakan permintaan personal dari Chitanda, kini mereka harus berhadapan dengan kasus yang terjadi 33 tahun yang lalu, di mana kunci jawaban untuk kasus itu hanyalah satu, berada dalam sebuah buku antologi yang berjudul Hyoka. Di mana dalam pencarian jawaban atas kasus ini tidak hanya ada mereka berdua,
Namun juga ada dua anggota klub sastra klasik lainnya yang bernama Fukube Satoshi dan juga Ibara Mayaka. Fukube Satoshi merupakan seorang yang memiliki ingatan yang baik dan memiliki informasi yang banyak tentang beragam hal dan bahkan menyebut dirinya sebagai database. Lalu ada Ibara Mayaka yang digambarkan sebagai sosok yang tegas yang tidak segan untuk menegur Satoshi dan juga Oreki. Mereka berempat bersama-sama mencoba menyelesaikan kasus di balik antologi ini dengan gaya dan pemikiran mereka sendiri. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dan kekurangan dari buku Hyoka, di mana untuk keunggulan buku ini memiliki alur yang ringan dan mudah untuk dicerna. Selain itu, buku ini mengusung tema misteri yang tidak berat sehingga cocok untuk berbagai kalangan, terutama para remaja. Hal ini didorong juga dengan karakter-karakter utama yang berada dalam masa remajanya dan lingkup penceritaan yang ada dalam lingkungan sekolah. Jadi hal ini jelas membantu kita untuk lebih berfokus pada misteri, plot, dan juga perkembangan karakter yang ada. Bahkan dalam kasus 33 tahun yang lalu itu sendiri masih memiliki keterkaitan erat dengan sekolah mereka. Jadi untuk lingkup penyelidikan sendiri pun juga berfokus pada daerah persekolahan. Namun meskipun terbilang ringan, misteri yang ada dalam novel ini tidak bisa diremehkan begitu saja karena kita tetap harus memperhatikan detail-detail yang ada. Lalu adanya penjabaran karakter yang memiliki pesona dan ciri khasnya masing-masing yang saling melengkapi. Meskipun cerita ini menggunakan sudut pandang orang pertama, atau bisa dikatakan dari sudut pandang Oreki, penggambaran karakter Satoshi, Citada, dan Ibara sendiri ini tidak terbatas tentang bagaimana Oreki memandang mereka. Jadi kita juga bisa menilai karakter Satoshi, Citada, dan Ibara dari bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain. Dimana kita menyadari juga, baik dari Oreki, Satoshi, Citada, dan Ibara, mereka memiliki kekuatan, kelebihan, pola interaksi seperti sudah saya singgung sebelumnya, dan semua itu jika digabungkan membuat karakter-karakter ini terasa jauh lebih hidup dan kita bisa jauh lebih relate dengan mereka. Cara penceritaan yang menarik digambarkan dari sudut pandang Oreki yang disusun secara apik. Di mana untuk awal cerita, sosok Oreki itu digambarkan sebagai sosok yang hemat energi, tidak ingin ribet, selalu melakukan sesuatu selama efisien. Namun, seiring berjalannya waktu, sosok Oreki jadi terpaksa untuk menggunakan kemampuan analisisnya yang memang sedari awal sudah ada. Di mana ketika dia mengobservasi atau menganalisis segala sesuatu dalam hal ini adalah kasus-kasus yang terjadi dan misteri atau entah argumentasi dari teman-temannya, Oreki jadi memikirkan banyak kemungkinan yang ada dari berbagai sudut pandang. Dan ini membantu kita sebagai seorang pembaca untuk melihat adanya beberapa kemungkinan lain di luar sudut pandang Oreki sebagai sosok yang hemat energi ini. Selanjutnya adalah mengenai banyaknya keberadaan catatan kaki yang membantu dalam proses pembacaan novel ini. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum familiar dengan apa itu catatan kaki adalah sebuah informasi yang dituliskan di bagian bawah halaman buku ketika ada satu atau dua hal tertentu yang tidak bisa dijabarkan langsung di dalam sebuah novel. Nah, biasanya catatan kaki ini menjelaskan arti dari kata-kata asing. Kadang juga bisa menjelaskan mengenai sejarah tertentu atau juga mungkin tentang suatu budaya yang kebetulan berbeda dengan yang ada dari tempat novel itu diterjemahkan. Nah, kebetulan pada buku Hyoka ini memiliki banyak aspek dalam catatan kakinya, seperti penggunaan senpai, kun, dan chan yang biasanya digunakan di Jepang untuk menyapa orang yang lebih dekat, lebih tua, atau juga menyapa orang yang tidak terlalu dekat. Lalu juga ada penjelasan mengenai instrumentalisme, lalu juga ada penjelasan mengenai beberapa kejadian sejarah seperti kejadian Istanbul, lalu juga ada mengenai penulisan tahun, serta penulis dari buku yang sempat disinggung di dalam novel ini. Namun sangat disayangkan karena kata kunci dari buku Hyoka ini sendiri berada dalam permainan katanya yang pastinya menggunakan penulisan Jepang. Nah, contohnya ada dalam salah satu percakapan di mana Citanda menggunakan kata fumo yang artinya tandus, sedangkan Oreki mengira kanji angka 2 dalam mata Nimo dibaca fu. Jadi, karena kita tidak paham kanji apa yang dimaksud, kita hanya bisa memahami secara sekilas dan itu meskipun tidak mengganggu secara berarti tetap membuat apa yang kita baca terasa ambigu. Selanjutnya ada pendapat pribadi gue dan pengalaman gue selama gue baca Hyoka. Jadi Hyoka ini memang salah satu anime yang gue tonton dan emang gue suka. Bahkan gue cari dorama dan gue juga nonton doramanya.
Dan ketika gue tahu itu dibukukan, itu menjadi satu kesenangan tersendiri, dimana kayak akhirnya gue bisa baca ini juga gitu loh. Meskipun memang cukup telat, setahun kemudian juga ya, jadinya kayak ya nggak apa-apa. Mau ini cetakan ketiga, mau ini cetakan pertama, yang penting gue tetap bisa baca Hyoka, dan itu adalah sebuah hal yang menyenangkan buat diri gue sendiri. Jadi dari Hyoka ini gue belajar cukup banyak, dimana setiap karakter itu mempunyai nilai positif dan kekurangannya masing-masing. Tidak semua hal yang misalnya abu-abu, setiap hal yang istilahnya konsepnya menghemat energi itu selalu baik, tapi enggak juga semua hal yang terlalu aktif, semua hal yang terlalu bersemangat juga membawa dampak positif juga. Jadi kayak gue sadar kita memang butuh keseimbangan dalam dunia ini ya. Dan memang gue beneran suka banget sama keempat karakter yang ada dalam cerita ini, dimana mereka semua tuh memang seperti yang udah gue bilang di bagian keunggulan, mereka tuh punya karakter dan pesonanya masing-masing, dan ketika gue ngeliat mereka, gue bisa tahu oh ini mereka loh gitu. Dan ya gue berharap juga nih buku selanjutnya cepat-cepat diterbitkan. Dan mungkin itu saja dari gue. Sekian dan terima kasih.